Camera, rolling, action. Pagbilang ng tatlo, isa, dalawa, tatlo, ulit. Oke, daon nih. Baik, perkenalkan nama saya Hendri Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif penduduk sedikit. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang Pulau Papua. Jadi, Pulau Papua adalah pulau terbesar dan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Dengan jumlah penduduk di Papua adalah 533,91 ribu jiwa. Baik, yang pertama ada dampak negatif penduduk sedikit. Ada 1. Kurangnya tenaga kerja. 2. Sulitnya penyediaan layanan publik. 3. Resiko isolasi sosial. 4. Peningkatan beban ekonomi meningkat. 5. Potensi ekonomi yang terbatas. 2. Dampak positif penduduk sedikit. 1. Potensi lingkungan yang lebih terjaga. 2. Sumber daya alam yang lebih lestari. 3. Potensi peningkatan kualitas hidup. 4. Kemudahan dalam pencemaran dan pengolahan wilayah. 5. Peningkatan sumber daya manusia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Renata Alfiana. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif penduduk banyak yang ada di Indonesia. Nah, di Pulau Jawa merupakan pulau yang penduduknya banyak yang ada di Indonesia. Dengan penduduk hampir mencapai 1.200 orang per kilometer persegi. Ada dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yang pertama ada lingkungan. Lingkungan bisa saja tercemari karena manusia banyak dan menyebabkan polusi serta limbah. Dan yang kedua ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi dampak negatifnya yaitu berikutnya ada sosial ekonomi. Bisa saja terlalu banyak penduduk juga dapat menyebabkan beban infrastruktur dan fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selanjutnya ada kesehatan. Penduduk banyak bisa saja tertular virus menular seperti yang ada di Jakarta. Pada saat COVID-19, banyak sekali kasus COVID-19 yang ada di Jakarta. Selanjutnya ada dampak positif. Dampak positif dari penduduk banyak yaitu yang pertama ada tenaga kerja. Karena penduduk banyak yang ada di Indonesia, jadi peluang untuk mendapatkan kerja juga lebih banyak. Yang selanjutnya ada dampak positif. Dampak positif yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja di Indonesia karena penduduknya banyak yang ada di Pulau Jawa, jadi jumlah tenaga kerja juga menjadi semakin banyak atau peluang untuk bekerja. Selanjutnya ada dukungan sosial. Karena penduduk yang lebih banyak, dukungan sosial juga semakin banyak. Seperti informasi yang lebih selanjutnya ada dukungan sosial. Karena penduduk lebih banyak, jadi dukungan sosial juga semakin melimpah dan informasi juga lebih cepat meluas. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Karena penduduk banyak, jadi pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Penyebab penduduk Indonesia sangatlah banyak, yaitu tingkat kelahiran yang lebih tinggi, yaitu natalitas daripada kematian atau mortalitas, serta perpindahan atau migrasi, serta faktor lain yaitu pernikahan dini dan kurangnya efektivitas KB.
Saya Renita Putri Azahra ingin menjelaskan tentang dampak negatif dari persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain ketimpangan sosial, ekonomi, dan juga budaya, serta masalah lingkungan seperti penipisan sumber daya dan peningkatan polusi. Berikut dampak yang lebih detail. Yang pertama, ada kesenjangan. Tidak meratanya distribusi penduduk dapat memperparah ketimpangan sosial, ekonomi, dan juga budaya yang terjadi di daerah jarang penduduk dan padat penduduk. Kemudian ada persaingan ketat. Di daerah padat penduduk, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah ketat, yang dapat memperparah tingkat kemiskinan dan juga pengangguran. Kemudian ada masalah perumahan. Di daerah perkotaan, seringkali kekurangan perumahan yang dapat menimbulkan pemukiman liar atau slum area. Kemudian ada masalah sosial. Kesulitan untuk mencari nafkah dapat menimbulkan masalah sosial, seperti kejahatan, pencurian, dan juga pelacuran. Intan Permatasari akan menjelaskan tentang dampak persebaran penduduk yang tidak merata. Dampak lingkungan. Yang pertama ada penipisan sumber daya. Kepadatan penduduk di suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan sumber daya alam, dan penggunaan yang tidak efisien dapat menyebabkan penipisan sumber daya dan kerusakan lingkungan. Yang kedua ada peningkatan polusi. Persebaran penduduk dan aktivitas industri yang terkait dapat meningkatkan polusi udara dan air, serta menghasilkan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga ada kerusakan habitat. Pembangunan infrastruktur dan perluasan permukiman di daerah padat dapat merusak habitat alami dan mengurangi lahan hijau. Dampak lainnya yang pertama ada pendidikan. Pendidikan di daerah terpencil cenderung memiliki kualitas yang kurang baik karena keterbatasan akses dan sumber daya. Yang terakhir ada budaya. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menghambat akulturasi dan asimilasi antar budaya karena budaya cenderung terpusat di daerah tertentu saja. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini. Dan asimilasi antar budaya persebaran penduduk yang tidak merata. Madu pareneran. Persebaran penduduk yang tidak merata. Iki wis langsung iki. Gak apa? Ya. Teng 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 teng